Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ahobu. Selamat pagi saya ucapkan kepada mahasiswi tingkat 1 yang sedang menonton video pembelajaran ini. Nah, pada hari ini kita belajar tentang manajemen asfiksia pada bayi baru lahir. Langsung saja. Etiologi asfiksia. Asfiksia adalah suatu keadaan bayi baru lahir yang gagal bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir, sehingga dapat menurunkan O2 dan meningkatkan CO2. Nah, asfiksia ini adalah keadaan ketika bayi baru lahir tidak mendapatkan cukup oksigen. Nah, apa sih penyebabnya? Faktor penyebabnya banyak. Di antaranya yaitu faktor ibu. Oksigenasi darah ibu yang tidak mencukupi akibat hipoventilasi selama anestesi, hipertensi pada kehamilan, kemudian gangguan paru pada si ibu, gangguan kontraksi, gangguan aliran darah uterus dapat menyebabkan asfiksia pada janin. Yang kedua, faktor plasenta. Plasenta adalah penghubung antara ibu dan janinnya. Pertukaran gas antara ibu dan janin dipengaruhi oleh luas dan kondisi plasenta. Asfiksia janin dapat terjadi bila terdapat gangguan mendadak pada plasenta, misalnya solusio plasenta. Solusio plasenta adalah terlepasnya plasenta sebelum waktunya dan perdarahan pada plasenta. Kemudian yang ketiga, faktor janin. Seperti terjadi kelainan pada tali pusat yang menumbung atau melilit leher, atau juga kompresi tali pusat antara janin sehingga menghambat pertukaran gas antara ibu dan si janin. Faktor yang selanjutnya, faktor persalinan. Faktor partus lama dan partus karena tindakan dapat berpengaruh terhadap gangguan paru-paru. Selanjutnya, tanda dan gejalanya, pernafasan megap dan dalam, denyut jantung terus menurun, tekanan darah menurun, bayi terlihat cemas, kemudian menurunnya tekanan O2 dan meningkatnya tekanan CO2. Penggolongan asfiksia. Asfiksia terbagi 3 golongan. Yang pertama asfiksia ringan, kemudian asfiksia sedang, dan asfiksia berat. Asfiksia ringan dengan Apgar skor 7-10, sedang 4-6, dan berat 0-3. Nah, asfiksia membutuhkan tindakan, yang memerlukan tindakan asfiksia sedang dan asfiksia berat. Kemudian manajemen asfiksia. Tahap 1, langkah awal. Nah, manajemen asfiksia ini terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama disebut langkah awal, tahap kedua disebut ventilasi tekanan positif. Langkah awal terdiri dari 6 langkah. Ingat, langkah awal ini dilakukan hanya dalam 30 detik saja. Langkah awal hanya dilakukan selama 30 detik. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, jaga bayi agar tetap hangat. Letakkan bayi di atas kain yang ada di atas perut ibu. Ketika bayi sudah lahir, kita melakukan penilaian sepintas dan kita mengetahui bahwa bayi tersebut mengalami asfiksia, maka letakkan bayi di atas kain yang ada di atas perut ibu. Kemudian langsung kita bungkus bayi dengan kain tersebut dan lakukan pemotongan tali pusat. Seterusnya, pindahkan bayi ke atas kain di tempat resusitasi. Nah, meja resusitasi sudah kian kita siapkan sebelum mulainya proses persalinan. Yang kedua, atur posisi bayi. Baingkan bayi terlentang dengan kepala di dekat penolong. Bayinya kita letakkan di meja resusitasi dengan posisi kepala bayi dekat dengan penolong. Kemudian ganjal bahu agar kepala sedikit ekstensi. Nah, pada saat kita menyiapkan meja resusitasi, kita sudah siapkan 3 kain. Yang pertama yaitu sebagai pengalas, yang kedua sebagai pengganjal, dan ketiga sebagai pengganti. Maka, ganjal bahu bayi dengan kain yang sudah kita siapkan agar kepala bayi sedikit ekstensi. Nah, apa fungsinya? Kenapa kita harus mengganjal bahu bayi agar sedikit ekstensi? Fungsinya yaitu agar jalan nafas bayi dapat
terbuka. Yang ketiga, isap lendir. Isap lendir dengan balon dili mulai dari mulut dan kemudian dari hidung. Lakukan pengisapan alat pada saat mengisap berada di luar. Nah, ini kita mengisap lendir dengan menggunakan balon dili. Ingat, kedalaman balon dili di mulut bayi tidak lebih dari 5 cm dan di hidung tidak boleh lebih dari 3 cm. Selanjutnya, keringkan dan rangsang bayi. Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya dengan sedikit tekanan. Kemudian lakukan rangsang taktil dengan beberapa cara. Yang pertama, menepuk atau menyentil telapak kaki. Yang kedua, menggosok punggung, perut, dada, atau tungkai bayi dengan telapak tangan. Nah, pada langkah yang keempat, keringkan dan rangsang bayi. Di sini kita melakukan rangsang taktil dan juga sekalian mengeringkan bayi dengan menggunakan kain bedongan yang sedang digunakan oleh si bayi. Langkah yang kelima, atur kembali posisi kepala bayi dan bungkus bayi. Ganti kain yang telah basah dengan kain yang ada di bawahnya. Kemudian bungkus bayi dengan kain tersebut. Jangan menutupi muka dan dada bayi agar bisa memantau pernafasan si bayi. Nah, bagian yang terbuka hanya bagian wajah dan bagian dada si bayi agar kita bisa memantau ya bagaimana perkembangan pernafasan dari si bayi. Atur kembali posisi kepala bayi sehingga kepala sedikit ekstensi. Nah, ini jika posisi bayinya sudah tidak seperti semula, maka kita kembalikan seperti semula, kita ganjal kembali agar kepalanya sedikit ekstensi. Kemudian langkah keenam atau langkah terakhir dalam langkah awal yaitu lakukan penilaian bayi. Nah, setelah langkah 1, 2, 3 sampai 5 kita lakukan, kita nilai bayinya, apakah bayinya sudah bernafas normal ataukah masih belum bernafas atau bernafas secara megap-megap. Jika bayinya sudah bernafas normal, berikan bayi kepada ibunya. Letakkan bayi di atas dada ibu dan selimuti keduanya untuk penghangatan dengan cara kontak kulit bayi ke kontak kulit ibu, skin to skin. Ajarkan ibu untuk menyusui sambil membelainya. Nah, jika bayinya sudah bernafas kembali, maka kita bisa berikan bayinya kepada ibunya dan dilanjutkan dengan asuhan bayi baru lahir normal. Nah, bagaimana jika tidak? Jika bayinya masih bernafas megap-megap? Nah, kita lanjutkan tindakan kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu ventilasi tekanan positif. Ventilasi tekanan positif merupakan tahapan tindakan resusitasi untuk memasukkan jumlah volume udara ke dalam paru dengan tekanan positif untuk membuka alveoli paru agar bayi bisa bernafas spontan dan teratur. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, ventilasi 2 kali. Ini ventilasi percobaan ya. Lakukan tiupan dengan tekanan 30 cm air. Lihat apakah dada bayinya mengembang. Di sini kita menggunakan sungkup. Kemudian, setelah kita memasang sungkup pada bayi, maka kita lakukan penekanan dengan tekanan 30 cm air. Kita lihat di bagian dada bayi, apakah dada bayinya mengembang ketika kita lakukan penekanan atau tidak. Jika dada bayinya tidak mengembang, maka Jika dada bayinya tidak mengembang, maka periksa posisi kepala, pastikan sudah ekstensi. Kemudian periksa posisi sungkup dan pastikan tidak ada udara yang bocor. Periksa cairan atau lendir di mulut. Bila ada lendir atau cairan, lakukan pengisapan. Nah, periksa posisi kepala, pastikan sudah ekstensi. Tadi dari awal kita sudah lakukan ya. Kita ganjal bahu bayi agar posisi kepalanya ekstensi. Nah, jika tidak mengembang, kemungkinan jalan nafasnya belum terbuka, maka kita cek kembali posisi kepala bayinya. Kemudian, periksa posisi sungkup dan pastikan tidak ada udara yang bocor. Nah, setelah kita periksa posisi kepala, sudah kita pastikan ekstensi, tetapi dada bayinya masih belum mengembang,
maka kita periksa posisi sungkup dan pastikan tidak ada udara yang bocor. Kita lihat kembali, barangkali posisi sungkup yang kita pasangkan menutupi hidung dan mulut si bayi tidak tepat atau ada udara yang keluar, maka kita pastikan kembali posisi sungkupnya itu benar. Kemudian, periksa cairan atau lendir di mulut. Bila ada lendir atau cairan, lakukan pengisapan. Barangkali dada bayinya tidak mengembang ini, kita sudah masukkan udara, kita lakukan penekanan 30 cm air, tetapi dada bayinya tidak mengembang. Kemungkinan ada cairan atau lendir yang masih ada tersisa di hidung dan di mulut, maka kita lakukan pengisapan lendir ulang dengan menggunakan balon Dili. Bila dada mengembang, lakukan tahap berikutnya. Nah, ini jika sungkupnya sudah terpasang dengan tepat, kemudian posisinya sudah ekstensi dan kita lihat bahwa dada bayinya mengembang, maka kita lakukan tindakan ventilasinya. Yang pertama, lakukan ventilasi 20 kali dengan tekanan 20 cm air selama 30 detik. Lakukan ventilasi 20 kali dengan penekanan 20 cm air selama 30 detik. Nah, kita melakukan penekanan sebanyak 20 kali di dalam 30 detik. Jika bayi tidak bernafas, megap-megap, maka ulangi ventilasi sebanyak 20 kali selama 30 detik. 30 detik pertama kita lakukan, kita cek kembali apakah bayi masih bernafas megap-megap ataukah sudah bernafas normal. Jika bayinya masih megap-megap, kita lakukan kembali 20 kali selama 30 detik. Hentikan ventilasi dan nilai kembali nafas di tiap 30 detik. Nah, setiap 30 detik kita lakukan, maka kita hentikan, kita nilai apakah bayinya sudah bernafas normal ataupun tidak. Jika bayi tidak bernafas spontan sesudah 2 menit resusitasi, siapkan rujukan dan nilai denyut jantung. Nah, resusitasi ini hanya dapat kita lakukan selama 2 menit. Jika 2 menit belum berhasil, maka siap-siap untuk melakukan rujukan. Dengan syarat, ketika kita merujuk, tindakan resusitasinya harus tetap kita lakukan. Kemudian sesudah 10 menit bayi tidak bernafas spontan dan tidak terdengar denyut jantung, pertimbangkan untuk menghentikan resusitasi. Nah, itulah tadi manajemen asfiksia. Tadi terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama disebut langkah awal, tahap kedua disebut ventilasi tekanan positif. Nah, tahap awal tadi terdiri dari 6 langkah. Apa saja ke-6 langkah tahap awal? Yang pertama, jaga kehangatan bayi. Yang kedua, atur posisi. Yang ketiga, isap lendir. Yang keempat, keringkan dan rangsang taktil. Yang kelima, atur kembali posisi bayi. Dan yang keenam, lakukan penilaian pada bayi. Nah, ke-6 langkah tersebut kita lakukan hanya selama 30 detik. Jika bayinya sudah bernafas normal, maka kita lakukan asuhan bayi baru lahir normal. Jika belum, atau bayinya masih bernafas megap-megap, maka kita lanjutkan langkah selanjutnya, yaitu tahap kedua, ventilasi tekanan positif. Ventilasi tekanan positif ini tahap yang pertama, langkah yang pertama dilakukan 2 kali penekanan atau percobaan. Kemudian jika berhasil, maka kita lanjutkan 20 kali dalam 30 detik. Setiap 30 detik kita pantau apakah bayi sudah bernafas normal kembali atau belum. Jika belum, maka kita lanjutkan penekanan 20 kali dalam 30 detik. Dan ini dilakukan selama 2 menit. Jika 2 menit tidak ada perubahan, bayinya masih bernafas megap-megap, bayi masih mengalami asfiksia, maka siap-siap untuk merujuk. Dengan syarat, resusitasi harus tetap dilakukan. Selanjutnya, tindakan resusitasi BBL dengan air ketuban bercampur mekonium. Nah, ini tindakan yang kita lakukan jika air ketubannya bercampur mekonium. Mekonium adalah feses pertama dari bayi baru lahir.
Mekonium bersifat kental, pekat, dan berwarna hijau kehitaman. Biasanya bayi mengeluarkan mekonium pertama kali sesudah persalinan 12-24 jam pertama. Sekitar 15% kasus mekonium dikeluarkan sebelum persalinan dan bercampur dengan air ketuban. Hal ini yang menyebabkan air ketubannya berwarna hijau. Tidak selalu jelas kenapa mekonium bisa dikeluarkan sebelum persalinan. Kadang janin tidak memperoleh oksigen yang cukup atau gawat janin. Kekurangan oksigen dapat meningkatkan gerakan usus dan membuat relaksasi otot anus. Dengan demikian, janin dapat mengeluarkan mekonium. Bila air ketuban bercampur mekonium berwarna hijau, maka bayi dapat kemasukan mekonium ke dalam paru-parunya selama di dalam rahim, atau mekonium masuk ke dalam paru-paru sewaktu bayi mulai bernafas begitu ia lahir. Untuk itu, agar hal tersebut tidak terjadi, diperlukan pertolongan segera setelah lahir dengan melakukan tindakan resusitasi BBL dengan air ketuban bercampur mekonium. Langkah-langkah tindakan resusitasi BBL dengan air ketuban bercampur mekonium sama dengan BBL yang air ketubannya tidak bercampur mekonium. Hanya berbeda pada saat kepala lahir sebelum bahu keluar, isap lendir dari mulut atau hidung. Nah, ini ketika bayinya lahir, kepalanya lahir, jika kita lihat air ketubannya berwarna hijau disertai dengan mekonium, maka langsung gunakan balon dili untuk menghisap lendir sebelum bahu si bayinya lahir. Kemudian setelah seluruh badan bayi lahir, lakukan penilaian apakah bayi bernafas normal. Jika bernafas normal, potong tali pusat, lanjutkan dengan langkah. Jika bernafas, potong tali pusat, lanjutkan dengan langkah awal. Jika tidak bernafas, letakkan bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala dekat dengan penolong. Buka mulut lebar, usap mulut dan ulang isap lendir. Potong tali pusat, lanjutkan dengan langkah awal. Jika bernafas, potong tali pusat, dilanjutkan dengan langkah awal. Setelah kita lakukan pengisapan lendir pada saat kepala bayinya keluar, kemudian kita bantu menolong kelahiran bahu dan sampai tungkai. Setelah lahir, kita lihat apakah bayinya bernafas atau tidak. Jika bernafas, maka lakukan langkah awal resusitasi. Jika tidak bernafas, letakkan bayi di atas perut ibu, kemudian lakukan kembali pengisapan lendir. Setelah kita lakukan pengisapan lendir, potong tali pusat, baru kita melakukan langkah awal. Nah, akan tetapi hal yang perlu diingat bahwa pemotongan tali pusat dapat merangsang pernafasan bayi. Apabila masih ada air ketuban dan mekonium di jalan nafas, bayi bisa tersedak. Nah, ini harus kita ingat ya. Harus jelas bahwa ketika kita melakukan pengisapan lendir atau cairan yang ada di dalam mulut dan di dalam hidung bayi sudah benar-benar bersih ya, karena ketika kita lakukan pemotongan tali pusat itu dapat merangsang pernafasan bayi. Jika lendirnya cairannya masih ada, bayinya menghirup oksigen, maka bisa saja hal yang kita takutkan terjadi, bahwa cairannya bisa sampai masuk ke paru-paru. Nah, itulah tadi langkah-langkah dalam melakukan resusitasi pada bayi dengan air ketuban yang bercampur mekonium. Langkahnya tadi tidak jauh berbeda ya dengan bayi yang lahir dengan air ketuban tanpa mekonium. Hanya saja perbedaannya ketika bayinya lahir, kepala bayinya lahir langsung kita lakukan pengisapan lendir. Kemudian kita tolong bahu, kemudian badan dan tungkai sampai badan dan tungkai. Setelah itu kita nilai kembali. Jika bayinya bernafas, maka letakkan di atas perut ibu, kita lakukan pemotongan tali pusat dan letakkan di meja resusitasi untuk melakukan langkah awal. Kemudian jika tidak bernafas, maka letakkan bayi di atas perut ibu. Kemudian lakukan pengisapan lendir ulang. Setelah itu baru kita lakukan pemotongan tali pusat
dan kita lakukan langkah awal. Demikian materi hari ini. Saya harapkan apa yang sudah saya jelaskan dari awal hingga akhir dapat diterima oleh mahasiswi tingkat 1. Dan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan langsung kepada saya melalui WA Group ataupun WA pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.